Ya, Anda masih dalam ruang publik KBR bersama saya Deborah Tanya dan pagi hari ini dipersembahkan oleh HIP Indonesia dengan tema Yuk Ketahui Tren Influencer Marketing 2023. Nah, kembali lagi kami mengingatkan bahwa ruang publik KBR ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Dan Anda juga yang kelewatan ya nonton segmen pertama dan kedua atau mendengarkan segmen 1 dan 2 dapat mendengarkan kembali di podcast kbrprime.id, nanti dipilihnya ruang publik. Dan masih bersama kita Mbak Sinta nih sebagai CEO HIP Indonesia. Iya, Kembali lagi, kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi Mbak Sinta, kita pernah mengalami yang namanya pandemi ya, COVID-19. Ini bagaimana sih Mbak dampaknya terhadap influencer marketing? iya, ternyata pandemi kemarin itu untuk influencer marketing memberikan dampak yang berbeda-beda. Karena setiap industri mereka punya perbedaan masing-masing kan. Seperti kebiasaan kita pada saat pandemi, kita di rumah. Jadi kita nggak travel atau mungkin kita juga nggak pakai make up keluar gitu. Jadi secara industri beberapa ada yang turun seperti travel, seperti beauty gitu. Tapi di lain industri itu justru naik gitu. Karena seperti kayak penggunaan paket data, tapi justru provider cukup naik di situnya. Kemudian e-commerce karena kita belanja di rumah gitu kan, dan produk-produk FMCG gitu. Jadi untuk beberapa industri itu memang turun, tapi di industri yang lain itu sebetulnya cukup naik di pada saat pandemi sih. Oke, jadi ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami Iya, justru naik ya. justru naik. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara tentang aturan atau regulasi ini, seperti apa sih seorang influencer marketing ini bisa menjadi apa namanya ya, bisa diterima dengan baik gitu, atau mengikuti aturan-aturan yang berlaku di baik dari platform media sosialnya atau dari Iya. pemerintah sendiri? Sebetulnya sih dari pemerintah itu belum ada regulasi yang mengatur tentang periklanan di influencer kan, karena memang platformnya adalah milik luar, bukan milik Indonesia. Baik. Tapi kemudian kita kan sering banyak mendengar hal-hal yang merugikan masyarakat gitu ya, memang melibatkan influencer sebagai promosinya gitu kan. Di situ ada peran pemerintah lah, mungkin kayak BPOM atau kayak kepolisian apabila ada aduan gitu. Oke, iya sih, baru tadi pagi saja ya mendengar berita kalau ada salah satu influencer yang melakukan penggelapan atau penipuan seperti itu Iya ya. betul. Sangat disayangkan Iya. ya. Oke, kalau misalnya kolaborasi nih antara influencer dan juga si antara brand dan Brand dan influencer influencer. marketing itu kolaborasinya seperti apa sih prakteknya, Mbak? Iya, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita pakai itu seperti soft review, kemudian sponsorship. Misalkan anak si influencer lagi ulang tahun, kita bisa tap in di situ, mungkin memberikan produk yang related dan mereka bisa posting gitu kan. Terus kita bisa live di IG atau live di TikTok untuk bisa jualan langsung di situ gitu. Jadi bisa juga untuk ada tap link, atau mungkin yang terbaru sekarang itu adalah afiliasi yang mulai sebenarnya bukan baru tapi memang udah mulai ramai digunakan, itu adalah afiliasi. Afiliasi ya. Memang enak ya sebenarnya kalau misalnya jadi influencer marketing gitu ya. Dikit-dikit di endorse, dikit-dikit di endorse Iya, gitu. betul. Jangan-jangan nih ya beberapa tahun kemudian di seluruh Indonesia nih jadi negara paling banyak influencernya, Iya, influencer marketing. mungkin ya. Oke, kalau misalnya seorang influencer tadi kan kita menyebutkan ada juga yang melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Iya. Ataupun hal-hal yang istilahnya membawa dampak negatif. Kalau misalnya seperti yang HIP ketahui, seperti apa sih kesalahan yang biasa dilakukan oleh influencer marketing yang harus dihindari? Iya, yang pertama sih jangan terpaku dengan influencer yang berfollower banyak gitu. Jadi kita tidak menganalisis mereka terlebih dahulu, apakah followernya sesuai dengan target market, apakah follower mereka mungkin banyak yang fake gitu kan. Dan juga ternyata tidak sesuai dengan personanya dari si influencer, dari brand itu sendiri gitu. Yang kedua, kita juga harus memilih influencer yang memang sudah sesuai dengan brand kita, dengan brand, karena itu kan
dia branding kita melekat ya dengan si influencer itu gitu. Jadi ketika influencer ada masalah gitu kan, kita akan terbawa seperti yang sudah-sudah. Makanya Iya betul. kita harus betul-betul menganalisis si influencer ini, personanya. Kemudian yang terakhir harus memastikan target mereka, target followernya, target audience dari influencer itu adalah sesuai dengan brand kita gitu. Mungkin yang kita tahu ada beberapa influencer followernya banyak tapi followernya anak kecil gitu kan. Banyak kan mungkin anak-anak usia 15, 12 yang gak cocok gitu. sama target pasar Betul. brand tersebut istilahnya ya. Iya. Oke. Nah, sebelumnya kita bahas tentang HIP Indonesia nih ya. Kan Mbak Sinta ini selaku CEO-nya HIP Indonesia. Kita mau kenalan nih lebih dalam lagi tentang HIP Indonesia. Bisa diceritakan latar belakang hadirnya HIP di Indonesia seperti apa, Mbak? Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah dari 2019. Itu udah kurang lebih 4 tahun sebelum pandemi. Dan kita adalah perusahaan regional dari Singapura. Jadi dari Singapura itu melebarkan sayap ke Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia gitu. Jadi memang tujuannya ke Indonesia tentu saja untuk menjangkau banyak brand-brand yang ingin bekerja sama dengan influencer, dan kita juga melihat potensi media sosial dan influencer marketing di Indonesia itu sangat-sangat besar. Jadi makanya kita hadir dengan membawa platform untuk bisa menghubungkan antara brand juga influencer. Oke, nah berarti dari Singapura ya untuk HIP ini sendiri, dan sudah tersebar di beberapa negara Asia Tenggara khususnya Asia Tenggara, ya? Karena memang kita pasarnya adalah Asia Tenggara. Oke, karena kalau misalnya di Indonesia sendiri yang termasuk wilayah Asia Tenggara ini banyak banget, apalagi di negara-negara tadi yang Mbak sebut ya, ada Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura dan Malaysia. Oke, nah kalau misalnya untuk cara kerjanya HIP sendiri nih, khususnya di Indonesia dalam menghubungkan si influencer dan brand, itu seperti apa, Mbak? Iya, jadi kita punya platform yang memang bisa menghubungkan dengan influencer, dan platformnya itu adalah all in one. Jadi satu dashboard, kita bisa quick analytic dari si influencernya yang kita pilih, bagaimana performanya dia, kemudian kita juga bisa menjalankan campaign di dalam platform tersebut, yang nanti si influencernya akan memiliki aplikasi untuk bisa berhubungan, mengirimkan draft, kemudian kita juga bisa mengukur jalannya influencer. Pada saat mereka posting, kita udah bisa lihat gambaran sudah berapa jauh sih mereka mendapatkan impresi gitu, mendapatkan view, sampai akhirnya di report juga masuk di dalam platform tersebut. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih tips tahap-tahap cara supaya yang mendengarkan kita, aku langsung pengen jadi influencer marketing nih, pengen join di HIP, gimana caranya tuh, Mbak? Pengen jadi influencer ya maksudnya. Iya betul. Kalau jadi influencer sih kita punya aplikasi di App Store itu HIP gitu kan. Jadi bisa download, bisa kemudian memasukkan semua platform yang sudah ada di situ yang kita miliki. Nanti kita bisa analisis, dan kalau memang ada brand yang cocok dengan profilnya, pasti kita akan kontak. Oke. Di situnya. Nih untuk yang mendengarkan Ruang Publik di radio, HIP ini tulisannya HIIP ya, bukan cuma HIP ya. Jadi I-nya ada 2 nih pendengar. Jadi kalau misalnya mau langsung download aplikasinya, tulisnya HIIP ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara keuntungan, orang kan selalu cari keuntungan di mana saja gitu ya, rata-rata. Kalau untuk keuntungannya sendiri oleh yang bisa didapatkan dari influencer dan brand melalui HIP Indonesia seperti apa, Mbak? Ya, kalau dari brand tentu saja kita punya service yang tadi platform, kemudian kita juga punya all in one, end to end, itu betul-betul kita hanya fokus di influencer marketing. Jadi yang kita handle memang hanya influencer, jadi mulai ideation, mulai dari operationnya, mulai dari eksekusinya sampai akhir report itu dari kita semua ada gitu. Sedangkan untuk influencer, kalau join dengan kita tentu saja akan mendapatkan banyak kesempatan bekerja sama dengan brand gitu kan. Jadi makin memperluas koneksi. Betul. Jadi memang kita tidak terikat langsung dengan influencer karena memang kita tidak punya kesepakatan, jadi tidak eksklusif gitu. Karena memang kita bisa bekerja dengan influencer tuh sebulan mungkin hampir 1.000 influencer gitu kan, cukup banyak dan masif. Makanya punya kebebasan nih influencer mau memberikan red card berapa. Makanya tadi ada yang tanya red cardnya HIP itu berapa, sebetulnya bukan dari HIP-nya tapi dari influencernya yang menentukan. Teman-teman bisa menentukan red card kalian sendiri gitu. Standar kalian sendiri. Standar kalian sendiri, dan itu ya akan full dengan sesuai apa yang diminta.
Oh, tapi kalau misalnya ada terjadi tawar-menawar nggak sih? Boleh, Setelah boleh. misalnya Tentu sudah saja. ditentukan red cardnya si influencer segini nih, tapi Iya. dari brand ternyata Iya, budgetnya betul. segini. Iya, nanti kita akan open sih untuk itu. Oh, Dan gitu. semakin ya misalkan ditawar, oh oke, mungkin ada package tertentu gitu kan, nanti kesempatan bekerja sama berikutnya kan lebih terbuka ya. Oke, jadi buat teman-teman sebagai influencer marketing di luar sana yang ingin memperluas jaringan bisa langsung gabung ke HIP ya, Iya, lewat boleh. aplikasinya ya. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari YouTube Berita KBR, sudah ada beberapa yang nanti akan kita bacakan. Kita harus jeda terlebih dahulu, Mbak Oke, Sinta. baik. Tapi sebelumnya dibacakan dulu aja pertanyaannya dari pertanyaan dari YouTube. Ada Pak Bimo ingin bertanya apa tips dan trik yang bisa diberikan Bu Sinta bagi para influencer yang baru memulai agar bisa jadi influencer yang sukses dan bergabung di HIP baik. Indonesia. Itu kita tahan dulu. Terima kasih Pak Bimo untuk pertanyaannya. Dan saudara, kami akan kembali setelah jeda iklan. Kami mengingatkan Anda yang ingin berinteraksi via telepon di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau bisa SMS di nomor 0812 118 8181 dan juga menggunakan fitur live chat di YouTube kami Berita KBR atau mention di Instagram @kbr.id dengan menyertakan tagar Ruang Publik KBR.